Shalom anak-anak. Klausus Indra senang sekali hari ini bisa menemani anak-anak sekalian untuk memuji Tuhan dan beribadah. Mari kita segera memulai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama teman-teman akan beribadah. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, mendengarkan kami memuji Tuhan, dan kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga hari ini kami semua sehat dan bisa beribadah. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita juga perlu menyapa Tuhan. Selamat pagi Bapa. Mari kita sama-sama memuji dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, memang sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, memberkati kita, senantiasa melindungi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikutnya. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang
pagi adik-adik, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Losa Herti mau ajak kamu untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali bernyanyi dan juga boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong Losa Herti yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tolong juga adik-adik di rumah yang mendengarkannya supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh ingat dan kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adikku, Losa Herti mau tanya, kamu pasti pernah ketakutan bukan? Entah takut karena gelap atau takut karena apapun lah ya. Nah biasanya kalau kamu sedang takut, apa yang kamu lakukan? Cari mama gitu ya. Mama aku takut, atau mungkin kamu langsung ngumpet di kamar. Nah, tutup muka pakai selimut. Begitu ya? Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin juga ada yang tidak. Atau mungkin ada di antara kamu yang langsung berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan aku sedang takut, tolong berikan aku keberanian. Nah adik-adik, ada satu orang di Alkitab, nanti kamu boleh baca ya Alkitabmu di kitab Keluaran, yaitu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Ada satu orang penguasa, seorang raja yang sedang ketakutan ya. Dia takut akan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, tapi dia mulai khawatir, dia mulai gelisah, dan ternyata ketika dia takut yang dia lakukan bukannya meminta pertolongan ataupun tidak berdoa, tetapi yang dia lakukan adalah melakukan hal yang jahat. Siapakah dia? Nah, dia adalah seorang raja di Mesir. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya. Raja Firaun. Nah adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di tanah Mesir. Mengapa mereka di sana? Ya, nah kalau adik-adik ini kan anak-anak kelas besar sudah tahu kisahnya ya. Bangsa Israel ada di sana waktu itu Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir ya, karena dia di sana dipelihara oleh Tuhan ya, dan dia dipercayakan oleh Firaun menjadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir. Nah, sehingga bangsa Israel pergi ke Mesir waktu itu pada waktu masa kelaparan. Mereka dari tanahnya, dari negerinya datang ke Mesir untuk mencari makanan ya, dan di sanalah mereka tinggal sampai saat itu ya. Nah, ketika mereka ada di sana, jumlah mereka tentu semakin banyak ya, dan Firaun yang mengenal Yusuf ini sudah meninggal adik-adik, digantikan dengan Firaun yang lain ya, digantikan dengan raja yang baru yang tidak tahu siapa Yusuf. Lalu kemudian dia mulai melihat ya, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir ini semakin banyak jumlahnya ya, jumlah mereka tuh semakin hari ada yang lahir ya. Nah kemudian semakin banyak jumlahnya berlipat-lipat. Nah ini yang dia takutkan. Kenapa takut? Ketika orang Israel banyak di tanah Mesir, dia takut, dia bilang begini, wah orang Israel ini sudah semakin banyak di tanah Mesir. Jangan sampai nanti ketika jumlah mereka lebih banyak dari bangsa Mesir, nanti mereka akan memberontak lalu berperang melawan kita. Ya, jadi dia takut orang Israel ini akan berperang melawan orang Mesir. Lalu dia memikirkan sebuah cara bagaimana supaya bangsa Israel ini tidak lagi berkembang semakin banyak ya. Wah, pertama-tama dikasihlah mereka kerja paksa ya, disuruh bekerja mati-matian ya. Lalu kemudian pada akhirnya karena bangsa Israel terus-menerus ya makin lama makin berkembang, dia melakukan suatu hal yang jahat yang tadi Laos bilang. Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan semua penjaganya untuk membunuh anak laki-laki. Ya, anak laki-laki bangsa Israel yang baru lahir. Ya, dia bunuh supaya apa? Supaya nggak tambah banyak. Ya, supaya mereka tidak semakin banyak di tanah Mesir lalu kemudian nanti berperang melawan Mesir. Jahat ya, orang ketakutan tapi dia melakukan hal yang jahat. Nah adik-adik, betul saja ya, semua penjaga-penjaga atau prajurit-prajuritnya Firaun ini pergi ke rumah-rumah orang Israel. Kalau ada seorang anak kecil ya, bayi yang anak laki-laki, semua mereka bunuh ya. Dan
Memang dia melakukan itu karena dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dia tidak mengasihi Tuhan sama sekali. Nah adik-adik, di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang ketakutan ini, ada satu keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ya, seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, dia takut bayinya ini akan dibunuh oleh Firaun karena bayi ini sangat tampan sekali, sangat cakep gitu ya. Lalu ketika dia melihat, dia ingin menyelamatkannya. Akhirnya dia diam-diam disembunyikan dalam rumah ya, sampai sedemikian lama gitu. Tapi semakin bayi ini semakin besar ya, suara tangisnya pun akan semakin besar. Orang-orang akan mendengar ya, tetangga-tetangga atau orang-orang yang lewat, atau mungkin prajurit-prajuritnya akan mendengar bahwa ada seorang bayi di sana, seorang anak di sana. Wah, si ibu ketakutan ya. Lalu kemudian dia memikirkan sebuah cara, bagaimana caranya supaya aku bisa menyelamatkan anakku ini. Ya, tentu dengan hikmat dari Tuhan adik-adik ya. Dalam rencananya Tuhan, si ibu ini kemudian membuat sebuah keranjang yang kokoh ya, yang kuat. Dia buat sebuah keranjang, lalu dia taruh lampin, dia taruh anak itu di sana ya. Lalu ditaruh di mana? Dia diam-diam pergi ke Sungai Nil ya. Dia diam-diam pergi ke sana, lalu meletakkan anak itu di pinggir Sungai Nil. Nah, supaya ada yang melihat ya, supaya ada yang memperhatikan, siapa tahu anak ini akan terbawa arus atau bagaimana ya. Kakaknya yang bernama Miriam ya, dia di sana mengintai, bersembunyi memperhatikan keranjang yang berisikan adiknya laki-laki itu ya, anak kecil itu. Nah, benar saja ya, tidak berapa lama putri Raja Firaun datang. Biasanya memang dia di sana mandi ya, di Sungai Nil ya. Lalu ketika dia sedang ada di sana bersama dengan dayang-dayangnya, pelayan-pelayannya, lalu dia melihat, wah, ada sebuah keranjang di sana ya. Dia penasaran, lalu kemudian dia menyuruh pelayannya untuk melihat apakah itu ya. Nah, waktu dilihat, dibawa kepada putri Firaun ini, dia melihat, wah, anak ini sangat ganteng sekali ya, sangat cakep ya. Wah, hal ini menimbulkan rasa sayang dari putri Firaun kepada anak ini. Dia tahu, dia bilang, ini pasti bayi orang Israel ya yang disembunyikan supaya tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Lalu dia berencana dia akan menyelamatkan anak ini, dia mau angkat menjadi anaknya sendiri ya. Lalu kemudian tiba-tiba kakaknya ya, si Miriam ini waktu melihat adiknya sudah diambil oleh putri Firaun, dia datang kepada putri Firaun dan bilang begini, Tuhan putri, mau tidak aku mencarikan seorang ibu pengasuh. Ya, ibu pengasuh artinya yang bisa mengasuh bayi ini, memberikan air susu ya, karena masih membutuhkan air susu ibu ya. Lalu kemudian putri Firaun melihat itu hal yang baik ya, dia setuju, dia bilang, oke, carikan aku seorang ibu pengasuh ya. Wah, akhirnya Miriam ini pergi ke ibunya sendiri ya. Dia pergi ke rumahnya, dia kasih tahu ke ibunya, lalu dia bawa ibunya kepada putri Firaun ya. Dan putri Firaun setuju ya, anak ini diberikan kepada ibunya sendiri ya kan ya, karena tadi ibunya yang taruh di sana. Diberikan kepada ibunya, lalu supaya dirawat sampai waktunya sudah tidak lagi membutuhkan air susu ibu, lalu kemudian akan diantar kembali kepada putri Firaun. Nah, setelah dia kemudian cukup besar, sudah tidak usah lagi membutuhkan susu ibu ya, kemudian anak ini dibawa kepada putri Firaun. Ya, adik-adik tahu ya siapa namanya ya? Nama anak laki-laki ini siapa? Musa ya, dia adalah Musa yang diselamatkan ya. Kenapa diberi nama Musa? Siapa yang kasih? Putri Firaun yang kasih nama, sebab dia bilang dia diambil dari Sungai Nil. Nah adik-adikku, kenapa Musa bisa selamat dengan cara begitu ya? Itu siapa yang selamatkan? Betul, memang orang tuanya yang membawa dia ditaruh di sebuah keranjang ya. Betul, memang putri Firaun yang mau mengangkat dia menjadi anak ya. Tapi ada satu pribadi yang melakukan itu terjadi, yang melakukan sesuatu di baliknya sehingga itu semua terjadi. Siapa? Tuhan ya. Tuhanlah yang berencana, Tuhanlah yang bekerja melalui itu semua. Dia ingin melindungi Musa, dia menyelamatkan Musa untuk sebuah tujuan yang besar nanti.
Nah, kita tahu pada akhirnya nanti Musa akan menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Karena mereka semakin hari semakin diperbudak oleh pemerintah Mesir ya, oleh Raja Firaun. Nah, Tuhan menyelamatkan bayi Musa ya, dia sendiri yang bertindak untuk melindungi bayi ini supaya dipelihara oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya. Lalu nanti setelah tiba waktunya Tuhan akan memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, kita bisa melihat ya bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Orang mungkin tidak akan pernah bisa memahaminya ya. Nah, tapi dia bekerja dengan cara yang unik ya, melalui orang tuanya Musa, melalui putri Firaun ya. Dan itu semua untuk sebuah tujuan yang besar. Nah, adik-adik, ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita, yang mengingatkan kita siapa Tuhan yang kita sembah. Yuk kita mau baca ya. Mazmur pasal 46 ayat 2 ya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Lalu sebacakan, kamu juga buka ya Alkitabnya di rumah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya. Allah kita itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, terbukti melalui apa yang dialami oleh Musa dan keluarganya ya. Pasti terbukti juga dalam kehidupanmu adik-adik. Kalau kamu merasakan ketakutan, butuh pertolongan, ingat ada Tuhan. Terbukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus aminkan itu ya, apapun yang kamu sedang alami, berserulah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu. Baca sekali lagi ya, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami, yang selalu ada kapanpun kami butuhkan. Kami bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan melalui Musa kecil yang Tuhan pelihara hidupnya, yang Tuhan jagai dia, Tuhan selamatkan dia dari pembunuhan anak-anak bayi Israel pada saat itu. Dan kami tahu bahwa ini karena ada rencana Tuhan, di baliknya ada rencana Tuhan atas hidup Musa. Tuhan, kami tahu juga bahwa Tuhan juga pasti akan bisa sanggup melakukan hal yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah anak-anak sekolah minggu di rumah yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah mereka juga terus yakin dan percaya dan mengingat Engkau, bahwa Engkau adalah penolong mereka dalam kesesakan. Dan itu bukanlah isapan bibir, isapan jempol semata, tapi juga ya Tuhan, banyak orang yang sudah menyaksikannya dan bahkan kami sendiri. Tuhan, biarlah kami selalu ingat dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui transfer rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah kita heran dan besar sambil anak-anak memberikan persembahan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati
Anak-anak, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Kalau anak-anak merasa diberkati, anak-anak boleh share video kebaktian kita hari ini kepada teman-teman atau saudara-saudara yang belum beribadah. Happy Sunday! God bless you! Bye!